untuk melakukan pembunuhan. Wanita berusia 70 tahun ini sengaja menumbangkan seorang perawat, lalu diam-diam mencuri sebuah jarum suntik saat perawat itu membungkuk untuk mengambil barang. Dia lalu pergi ke kamar mandi sendirian, dan dengan segala kekuatan yang ada, dia memanjat keluar jendela, teman dekatnya Melati menjaga di luar kamar mandi, meskipun Supri lumpuh di kedua kakinya. Kekuatan tangannya sangat luar biasa. Hari itu, dia sengaja mengenakan gaun bunga yang menyatu dengan tanaman merambat di dinding. Meskipun jaraknya hanya beberapa meter, tukang kebun yang sedang memangkas rumput tidak menyadari keberadaannya. Tak lama kemudian, Supri berhasil memanjat hingga lantai 3, tepat ke kamar mantan pacarnya, Supri. Dia kemudian mengeluarkan jarum suntik, berisi racun, dan menyuntikkannya Supri. Karena Supri memiliki penyakit jantung, mereka sudah membeli kacang ricin dan mengolahnya menjadi larutan beracun yang bisa memicu serangan jantung. Tak ada yang akan menyangka ini adalah pembunuhan. Dengan hembusan nafas terakhir, Supri melepas gelang kesehatan dari pergelangan tangan Supri dan menggantinya dengan gelang miliknya. Di setiap warga lanjut usia di panti jompo memakai gelang kesehatan yang akan langsung memberi alarm jika detak jantung seseorang berhenti. Namun Supri tidak ingin semua gerak-geriknya dipantau. Jadi dia tidak pernah mengisi ulang gelangnya. Kini dengan memakai gelang, Supri tanda-tanda vitalnya menjadi tanda vital milik Supri. Selain mereka berdua, tidak ada yang tahu bahwa Supri sebenarnya sudah mati. Namun selanjutnya, mereka perlu memimpin orang untuk menemukan kematian Supri. Sore itu, panti jompo mengadakan perjalanan ke kebun binatang untuk para penghuni. Supri dan teman baiknya menggunakan alasan alergi terhadap bulu monyet sebagai dalih, dan diam-diam menyelinap ke tempat yang sepi. Temannya kemudian memberi Supri kejutan listrik, mensimulasikan tampilan serangan jantung pada saat yang sama. Monitor tanda vital, Supri mengeluarkan alarm. Para perawat langsung menghubungi dokter untuk perawatan darurat. Namun, mereka tidak tahu bahwa Supri sudah meninggal berjam-jam sebelumnya. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha menghidupkan kembali, itu semua sia-sia. Bahkan, jika akhirnya ditemukan bahwa Supri mati karena dibunuh, Supri dan temannya memiliki alibi yang solid. Adapun gelang di pergelangan tangan Supri, para perawat hanya mengira baterainya mati setelah diisi ulang. Mereka bisa melihat catatan detak jantung Supri ketika tidak ada orang di sekitar. Temannya mendorong Supri menuju pengisi daya dan mengganti gelang itu kembali dengan gelang Supri sendiri. 50 tahun yang lalu, Supri dan temannya adalah pacar Supri. Mereka bertiga adalah orang unik dengan kepribadian yang kuat karena peran. Mereka membenci Jerman, jadi mereka menaruh bahan peledak di dalam panci tekanan berencana untuk membom sebuah sekolah tinggi Jerman. Tetapi tepat sebelum operasi, Supri tiba-tiba berubah pikiran. Dia dengan sukarela menyerahkan diri dan bekerja sama dengan polisi dalam operasi penangkapan tersebut. Saat itu, Supri masih khawatir dengan keselamatan Supri dan hampir berlari keluar untuk mencarikannya. Tak disangka polisi tiba-tiba membuka tembakan. Supri tertembak di pinggang dan menjadi lumpuh dari pinggang ke bawah, terkurung di kursi roda.